Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Diva Ismail dari kelas 11.5. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari salah satu tokoh Islam, yakni Fatimah Az-Zahra. Berikut penjelasannya. Biografi Fatimah Az-Zahra. Fatimah radhiyallahu anha lahir pada hari Jumat 20 Jumaidil Akhir pada tahun kelima sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kelahirannya bertepatan dengan peristiwa penting, yaitu ketika Nabi Muhammad ditunjuk sebagai penengah dalam perselisihan suku-suku Quraisy mengenai siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dikenal memiliki banyak gelar, sekitar 30 yang menggambarkan sifat dan keutamaan dirinya. Gelar-gelar yang paling masyhur antara lain Az-Zahra, Al-Muhadatsah, Al-Batul, Sayyidatul Nisa Al-Alamin, Al-Mansurah, At-Tahirah, Al-Mutahharah, Al-Zakiyah, Al-Mubarakah, Al-Radiyah, dan Al-Mardiyah. Fatimah Az-Zahra lahir di Mekah dan menghabiskan masa kecilnya dalam situasi yang penuh tekanan, termasuk gangguan kaum kafir Quraisy kepada ayahnya dan masa boikot berat di Syib Abi Thalib. Ia juga mengalami kehilangan besar ketika ibunya Khadijah wafat saat ia masih muda, yang membuatnya semakin dekat dengan Rasulullah. Walaupun menghadapi banyak cobaan, Fatimah dibesarkan dengan kasih sayang dan perhatian penuh dari ayahnya. Rasulullah selalu menyambutnya dengan penghormatan, dan dari bimbingan beliau, Fatimah tumbuh menjadi pribadi yang sabar, lembut, taat, dan sangat menjaga akhlaknya. Kedekatan mereka sejak kecil menjadikan Fatimah salah satu sosok yang paling dihormati dalam keluarga Nabi. Fatimah Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib pada usia antara 15 hingga 19 tahun, setahun setelah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad merestui pernikahan tersebut karena kedekatan kekerabatan serta hubungan pengasuh antara beliau dengan Ali. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi dengan tegas menolak rencana keluarga Hisham bin Al-Mughirah yang ingin menjodohkan Ali dengan Juwairiyah binti Abu Jahal, karena hal itu dianggap akan menyakiti Fatimah. Dalam pernikahannya dengan Ali, Fatimah dikaruniai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kalsum, serta seorang anak yang bernama Muhsin yang wafat ketika masih kecil. Dinasti Fatimiyah mengklaim garis keturunan yang bersambung kepada Fatimah dan Ali. Melalui keturunan mereka, nasab Ahlul Bait tetap berlanjut, sebagaimana disebut dalam riwayat bahwa Rasulullah menisbatkan keturunan Fatimah sebagai keturunannya. Pada pertempuran Uhud, Fatimah Az-Zahra ikut membantu bersama para perempuan muslim. Ia bertugas mengangkat air, memberi minum, dan merawat para prajurit yang terluka. Perannya menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan pasukan selama pertempuran, sehingga keberadaan para perempuan turut memperkuat upaya pertahanan kaum muslim. Beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, kondisi Fatimah Az-Zahra terus memburuk hingga ia merasa bahwa ajalnya semakin dekat. Dengan bantuan Asma binti Amis, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari terakhirnya sebelum akhirnya wafat pada usia 27 tahun pada malam Selasa, bulan Ramadan, tahun 11 Hijriah. Jenazahnya kemudian disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Baqi, berdekatan dengan saudara-saudarinya. Sifat teladan Fatimah Az-Zahra. Memiliki kepribadian lembut dan sederhana. Fatimah dikenal karena kelembutan budi dan kesederhanaannya. Ia tidak mengejar kemewahan dan lebih fokus kepada ibadah serta keridhaan Allah. Sikap santunnya terlihat dari tutur kata yang terjaga dan perilakunya yang halus. Meski kehilangan ibu sejak kecil, ia tetap kuat dan ketika menikah dengan Ali, ia menjalani kehidupan sederhana dengan ikhlas. Memiliki kepribadian yang taat dan sabar. Sejak kecil, ia menyaksikan tekanan dan ancaman terhadap dakwah Islam. Hal ini membantu keteguhan jiwanya sehingga ia tumbuh menjadi wanita yang sabar, tabah, dan selalu bersyukur meski hidup apa adanya. Sikap sabarnya menjadi teladan bagi banyak orang tentang cara menghadapi kesulitan hidup. Peduli dan perhatian pada orang tua. Fatimah sangat perhatian terhadap Rasulullah. Ia mendampingi ayahnya, membersihkan luka atau kotoran yang dilemparkan musuh, dan selalu memberi dukungan moral. Kepeduliannya menunjukkan cintanya sebagai anak sekaligus komitmennya menjaga ajaran ayahnya.
memiliki sikap hormat kepada suami. Dalam rumah tangga, ia menghormati Ali sebagai pemimpin keluarga. Ia menjaga sikap, membantu pekerjaan rumah, dan tetap penuh kasih meski hidup serba terbatas. Hubungan mereka sering dijadikan contoh keharmonisan yang didasari saling menghargai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.